Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Nurlaili dari kelas MPI 3A dengan NIM 1860207222106. Kali ini saya akan mempresentasikan materi teknologi pembelajaran yang pertama, yakni tinjauan historis teknologi pembelajaran. Baik, yang kita bahas adalah pengertian dari teknologi pembelajaran. Yang pertama adalah teknologi. Tekno berasal dari kata tekne yang berarti seni, keterampilan, dan juga kerajinan. Sementara logia berarti studi atau badan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pembelajaran. Pembelajaran adalah proses belajar dari peserta didik kepada pendidik yang dimana terjadi proses pemberian informasi untuk menambah wawasan kepada peserta didik. Selanjutnya dari pengertian tersebut kita ambil teknologi pelajaran adalah pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dapat berupa alat, teknik maupun metode yang digunakan untuk memudahkan penyampaian informasi dari pendidik yang merupakan sumber informasi kepada penerima informasi yakni peserta didik agar tercapainya tujuan pembelajaran dan pendidikan. Selanjutnya sejarah teknologi pembelajaran. Pada awal 1920, di tahun ini teknologi pembelajaran berupa visualisasi ilmu pengetahuan saja, di mana di teknologi tersebut kita memiliki akses untuk memvisualisasikan bentuk ilmu pengetahuan kepada siswa. Selanjutnya, pada Yunani terdapat golongan yang bernama Sufi, di mana golongan ini menekankan bahwa penyampaian informasi pembelajaran harus disampaikan secara singkat, padat, dan jelas. Baru setelah menyampaikan informasi tersebut terjadi perdebatan antara siswa yang mereka percayai ini adalah bentuk dari proses belajar. Beda halnya di Amerika Serikat, teknologi pembelajaran dimulai saat mereka mendapati sebuah museum di mana di dalamnya memvisualisasikan ilmu pengetahuan. Di dalam museum tersebut juga terdapat buku yang digunakan sebagai media. Hal ini tidak lepas dari peran guru sebagai sumber informasi. Baik, selanjutnya pada tahun 1950 sampai pada 1995, di mana kemunculan komputer mulai digunakan dan disebarluaskan pada masyarakat, tak terkecuali pendidik menggunakannya sebagai olah data dan juga membantu proses pembelajaran. Pada tahun ini, sebanyak 40% dari sekolah dasar sudah menggunakan komputer untuk media teknologi pembelajarannya, sementara 75% sekolah menengah sudah menggunakan teknologi pembelajaran pada proses belajarnya. Hal ini terjadi pada tahun 1980. Hingga pada saat ini, teknologi pembelajaran terus mengalami inovasi yang lebih baik, di mana saat ini mulai ditemukan aplikasi-aplikasi yang solutif atas permasalahan pendidik maupun peserta didik. Beberapa mengusahakan efektif dan efisiensi waktu yang bisa diakses di mana saja menggunakan sumber yang dapat dipercaya dan juga tetap terhubung dengan pendidik sebagai sumber utama informasi. Selanjutnya, peran teknologi terhadap pembelajaran dalam pendidikan. Seperti yang kita tahu, perkembangan teknologi digunakan untuk membantu proses setiap aktivitas manusia, di mana aktivitas tersebut membutuhkan solusi pemecahan masalah yang dihadapi, tak terkecuali dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan sendiri, sebuah ilmu pendidikan digunakan untuk memfasilitasi proses pembelajaran dan digunakan untuk studi dan praktek secara beretika untuk peningkatan kinerja melalui penciptaan, pemanfaatan, dan pengelolaan sumber teknologi secara tepat. Teknologi pendidikan merupakan bidang yang berkepentingan dengan usaha memudahkan proses belajar dan peningkatan kinerja melalui perancangan, pengelolaan sumber teknologi secara baik. Peran teknologi pembelajaran kali ini akan saya rangkum dalam 3 poin. Yang pertama, membangun jaringan komunikasi kolaboratif antara pendidik dan peserta didik. Seperti yang kita tahu bahwa banyak aplikasi dan media yang bisa digunakan untuk mempertemukan pendidik dan peserta didik dalam teknologi walaupun tidak dalam satu lokasi. Selanjutnya, menyediakan berbagai lingkungan penyelesaian masalah yang rumit, realistik, dan aman. Teknologi yang dapat digunakan untuk menyediakan lingkungan yang nyaman adalah hipermedia atau software yang tepat digunakan untuk menciptakan proyek, di mana proyek ini nanti akan membantu penelitian untuk pengembangan pengetahuan.
Selanjutnya yang terakhir, membangun dan membentuk makna secara aktif melalui internet untuk mencari riset mutakhir, foto, dan video. Hal ini bisa membantu peserta didik bukan hanya menikmati penelusuran, melainkan bisa belajar mengeksplor banyak hal pengetahuan. Bisa ditelaah bahwa pada saat ini kita terdapat situasi globalisasi yang dimana semua bisa diakses menggunakan internet. Hal ini kita tahu bahwa siswa bisa ikut mengeksplor dan mencari sumber sebanyak-banyaknya untuk dijadikan referensi pada ilmu pengetahuan yang sedang dipelajari. Baik, kita lanjut ke pembahasan pada bab kedua, yakni landasan teknologi pembelajaran. Seperti yang kita tahu, banyak inovasi perubahan mulai dari manusia yang belajar dan menulis menggunakan batu sampai saat ini proses pembelajaran bisa dilakukan melalui teknologi. Dimulai pada 1951, teknologi pembelajaran digunakan untuk solusi pada permasalahan yang terjadi. Sampai saat ini mulai digunakan untuk komunikasi antara guru dan juga peserta didik. Hal ini tidak terlepas pada konteks yang kita bahas pada bab 1, yakni dimulainya semua teknologi pembelajaran adalah 1920, di mana pada tahun ini muncul visualisasi yang melatar belakangi lahirnya inovasi teknologi pembelajaran selanjutnya. Perkembangan dan inovasi selanjutnya pada saat metode digunakan dalam pengajaran. Metode yang pertama digunakan dalam pengajaran ini adalah metode ceramah yang merupakan di mana guru tersebut memberikan materi kepada peserta didik dan peserta didik hanya sebagai penerima materi. Perkembangan selanjutnya dan inovasi pembelajaran selanjutnya dikembangkan dengan peserta didik yang aktif dan turut memberi feedback atas informasi yang diberikan oleh guru. Hingga adanya metode tanya jawab yang dimana peserta didik di sini lebih aktif bertanya untuk menganalisa jawaban-jawaban dari guru dan guru hanya sebagai fasilitator untuk menjawab pertanyaan dari peserta didik. Selanjutnya sampai pada metode kumpulan soal atau penugasan yang di sini guru memanfaatkan pengambilan nilai dari peserta didik. Pada tahun 1990 mengalami perubahan dan perkembangan pada teknologi komputer yang sangat pesat, di mana tahun itu terjadi peningkatan konsumsi teknologi dari masyarakat maupun dari lini pendidikan. Hal ini mengakibatkan kekurangan interaksi sosial karena masyarakat lebih banyak menggunakan waktunya untuk memakai teknologi daripada bertemu langsung menjalin komunikasi. Yang kedua adalah landasan sosial. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak luput dengan interaksi manusia lain. Selanjutnya, kata budaya yang berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budi, budaya yang berarti budi dan akal manusia. Budaya merupakan istilah yang merujuk pada sekumpulan besar dan beragam aspek kehidupan sosial yang sebagian besar tidak berwujud. Melalui proses pembelajaran, kolaborasi, dramatisasi, dan permainan peran, membantu peserta didik untuk menunjukkan kepada mereka manfaat dari program sekolah dengan pengalaman di kehidupan nyata, di mana melalui pelajaran ini mereka akan diperlengkapi dengan baik untuk mentransfer apa yang mereka pelajari di sekolah agar digunakan sebagai problem solving atas kehidupan sehari-hari mereka. Baik, yang terakhir adalah landasan filosofis teknologi pembelajaran. Filsafat yang merupakan kegiatan pemikiran yang sangat dalam dan menyeluruh. Wujud dalam pemikiran bisa mencapai kemestaan dan rangkaian pernyataan yang berdasarkan oleh keyakinan, konsep, bahkan dari sifat seseorang. Filosofis teknologi pembelajaran di sini merupakan rangkaian sebuah pernyataan yang berdasarkan atas keyakinan yang menuju ke arah sebuah keputusan yang diambil. Atas dalam ranah pendidikan, filsafat merupakan landasan dari semua pemikiran mengenai teori-teori bagaimana sebuah pembelajaran dilaksanakan sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan zaman. Selanjutnya akan kami klasifikasikan 3 inti dari pandangan filsafat. Yang pertama adalah ontologi, bagaimana kita mengetahui perkembangan iptek pada dunia untuk menyeimbangkan diri dalam menghadapi globalisasi. Yang kedua, epistemologi, bagaimana kita mengatur dan membaur bersama teknologi pembelajaran untuk mengatasi berbagai permasalahan. Yang ketiga adalah aksiologi, bagaimana kita
Baik, yang kita bahas selanjutnya adalah ruang lingkup teknologi pembelajaran. Pada aplikasi teknologi pembelajaran mengakibatkan timbulnya kebutuhan untuk menganalisis proses pendidikan. Selain itu juga terdapat latihan dalam komponen-komponen kegiatan-kegiatan atau tugas-tugas. Hal tersebut dapat diamati dan diukur untuk menuai hasil yang segera. Dengan pengertian tersebut sudah dapat ditelaah bahwa dengan relevansi dan keefektifan teknologi pembelajaran dalam kurun waktu yang singkat akan mengalami perkembangan terus-menerus. Hal ini yang kita bahas mengenai ruang lingkup. Yang pertama adalah desain pembelajaran, yang kedua adalah pengembangan, kemudian media, lalu proses pembelajaran dan penilaian. Baik, poin ruang lingkup yang pertama kita bahas adalah wilayah desain. Wilayah desain yang pertama ini ada 4 kategori, yakni desain sistem pembelajaran, desain pesan pembelajaran, selanjutnya strategi pembelajaran dan karakteristik siswa. Yang pertama kita bahas adalah desain sistem pembelajaran, meliputi penganalisaan, perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian. Selanjutnya pada desain pesan ini meliputi pembentukan konsep, pengembangan sikap, pengembangan keterampilan, strategi belajar atau hafalan. Selanjutnya yang ketiga, mengenai strategi pembelajaran ini adalah bagaimana guru atau pendidik menyampaikan materi kepada peserta didik hingga nantinya materi tersebut dapat diterima dengan baik, efektif, dan efisien. Selanjutnya adalah karakteristik siswa. Latar belakang siswa yang berbeda ini membuat kita harus memahami kepribadian siswa, meliputi sikap, emosi, motivasi, dan aspek kepribadian yang lain. Baik, ruang lingkup yang selanjutnya adalah pengembangan. Dalam pengembangan ini ada 4 poin yang tercantum di dalamnya. Yang pertama adalah teknologi cetak. Teknologi cetak, selanjutnya teknologi audiovisual. Baik, ruang lingkup yang kedua adalah pengembangan. Dalam pengembangan ini akan ada 4 poin. Yang pertama adalah teknologi cetak, selanjutnya adalah teknologi audiovisual, teknologi komputer, dan teknologi terpadu. Pada teknologi cetak ini meliputi buku-buku media cetak, selanjutnya ada fotografi dan juga skema, diagram, bahkan lukisan atau foto. Pada audiovisual sendiri terdapat audio dan visual yang digunakan untuk merepresentasikan materi yang akan disampaikan oleh guru. Lalu selanjutnya adalah teknologi komputer. Dalam teknologi komputer ini secara besar digunakan dengan teori kognitif menggunakan perangkat mikroprosesor. Teknologi komputer ini biasa digunakan secara acak dengan di samping linear, digunakan sesuai keinginan pendidik di samping menurut cara seperti yang dirancang oleh pengembangnya. Prinsip-prinsip ilmu kognitif diterapkan selama pengembangan. Belajar dapat berpusat pada pembelajar dengan tingkat interaktivitas tinggi. Selanjutnya teknologi terpadu. Teknologi terpadu ini tidak beda jauh dengan teknologi-teknologi sebelumnya, hanya saja teknologi terpadu ini lebih kompleks karena meliputi perangkat lunak dan perangkat keras yang lebih tersusun dan terstruktur untuk penyampaian informasi kepada peserta didik. Dalam teknologi terpadu ini juga menerapkan prinsip-prinsip ilmu kognitif dan konstruktivisme. Selanjutnya, pendidik dapat mengkreasikan bagaimana materi tersebut dikemas, kemudian disampaikan langsung kepada peserta didik. Karena hal tersebut, bahan belajar menunjukkan interaktivitas peserta didik yang tinggi, sementara sifat bahan yang mengintegrasikan kata-kata dan contoh dari banyak sumber media. Baik, selanjutnya, ruang lingkup yang ketiga adalah kawasan pemanfaatan. Dalam kawasan pemanfaatan ini kita ambil 4 poin yang menjadi poin penting. Yang pertama ada pemanfaatan media, kemudian difusi, inovasi, yang ketiga implementasi, dan yang keempat kebijakan dan regulasi. Selanjutnya ruang lingkup yang keempat adalah kawasan pengelolaan. Ada 4 di sini. Yang pertama adalah manajemen proyek, kemudian manajemen sumber, ada manajemen sistem penyampaian dan manajemen informasi. Dan ruang lingkup yang terakhir adalah kawasan penilaian. Ada 4 poin di sini. Yang pertama adalah analisis masalah, yang kedua pengakuan acuan, yang ketiga adalah evaluasi formatif, dan yang terakhir adalah evaluasi sumatif.
Baik, setelah kita bahas ruang lingkup teknologi pembelajaran, selanjutnya ada pada prinsip-prinsip teknologi pembelajaran. Yang pertama adalah pendekatan sistem. Pendekatan sistem ini adalah bagaimana kita memandang suatu masalah dari segala sudut pandang untuk memudahkan kita memecahkan masalah tersebut. Yang kedua adalah berorientasi pada peserta didik. Tidak bisa kita pungkiri bahwa teknologi pembelajaran ini memfokuskan pada bagaimana keefektifan dan keefisiensian peserta didik dalam menerima materi yang disampaikan. Selanjutnya adalah pemanfaatan sumber belajar semaksimal dan bervariasi mungkin. Dalam bantuan teknologi ini kita bisa mengetahui bagaimana minat yang ada pada peserta didik dan kita bisa mengembangkannya untuk menjadi model pembelajaran yang menarik bagi mereka. Baik, selanjutnya pada sub keempat, yakni pendekatan sistem dalam teknologi pembelajaran. Secara luas, pendekatan sistem dalam teknologi pembelajaran ini dimaknai sebagai pengenalan dan analisis kebutuhan teknologi untuk memaksimalkan keefektifan dan keefisiensian pembelajaran sebagai salah satu langkah untuk mencapai tujuan pendidikan. Baik, selanjutnya yang kita bahas adalah komponen pendekatan sistem dalam teknologi pembelajaran ini. Yang pertama meliputi tujuan. Tujuan ini menjadi patokan agar nanti dalam pembelajaran kita tahu apa saja yang harus kita capai step by stepnya dalam jangka waktu pendek dan panjangnya sehingga dapat tercapai tujuan dari pendidikan itu sendiri. Yang kedua adalah anak didik atau siswa. Objek di sini mereka sebagai objek yang nanti akan menerima dan outputnya akan dijadikan output dari peserta didik atau siswa ini nanti akan dijadikan acuan seberapa berhasilnya proses pembelajaran dalam pendidikan. Selanjutnya ada pengelolaan fungsi meliputi perencanaan, pengorganisasian, evaluasi, dan juga penilaian sistem. Selanjutnya adalah struktur dan jadwal. Bagaimana kita mengondisikan, bagaimana kita mengorganisir jadwal terstruktur agar tercapai step by stepnya pada setiap jangka waktu pendek dan panjangnya. Selanjutnya isi kurikulum, fungsinya sebagai bahan yang harus dipelajari oleh anak didik. Komponen selanjutnya ada pendidik atau guru. Tidak bisa kita hiraukan bahwa guru ini memegang peran penting pada pembelajaran, sebab guru ini yang nantinya akan dijadikan pencipta, menjadi penyedia bahan dan yang menjadi penyelenggara pendidikan. Selanjutnya alat bantu pelajar berfungsi untuk memudahkan proses pembelajaran. Alat bantu ini harus disampaikan secara menarik, lengkap dan bervariasi. Selanjutnya ada fasilitas. Fasilitas di sini sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya teknologi. Teknologi digunakan untuk mempermudah akses dalam pendidikan. Selanjutnya setelah teknologi ada pengawasan mutu. Pengawasan mutu ini berupa pembinaan terhadap aturan yang berlaku pada lembaga kira-kira sesuai atau belum dengan standar pendidikan yang berlaku. Selanjutnya ada penelitian. Penelitian di sini berfungsi sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dengan inovasi-inovasi yang berfungsi untuk menampilkan sistem dan menilai hasil kerja sistem. Yang terakhir ada biaya. Biaya di sini berfungsi untuk penunjuk efisiensi sistem. Biaya di sini juga salah satu yang memungkinkan untuk menjadikan sistem berjalan dengan. Yang terakhir adalah manfaat pendekatan sistem dalam teknologi pembelajaran. Manfaat yang pertama adalah arah dan tujuan pembelajaran dapat direncanakan dengan jelas. Jadi sampai pada evaluasi tadi, pendekatan-pendekatan seperti ini telah ditelaah dan telah direncanakan sebaik mungkin untuk menunjang keefektifan penyampaian tujuan dalam pendidikan. Yang kedua, menuntun guru pada kegiatan yang sistematis. Berpikir secara sistem ini adalah berpikir untuk dan terstruktur sehingga melalui langkah-langkah yang pasti dan jelas walaupun sedikit demi sedikit mereka akan sampai pada tujuan pendidikan dengan baik. Yang ketiga, dapat merancang pembelajaran dengan mengoptimalkan segala potensi dan sumber daya yang tersedia. Karena dalam teknologi ini kita memerlukan banyak sekali campur tangan dari berbagai pihak. Selanjutnya dapat memberikan umpan balik. Memberikan umpan balik ini untuk mempermudah siswa mengetahui materi apa yang akan diperoleh. Terima kasih.
Baik, kita lanjut pada bab kelima, yakni pengaplikasian teknologi dalam pembelajaran. Ada 4 teori belajar yang akan kita bahas di sini beserta pengaplikasiannya. Yang pertama ada teori behavioristik, yang kedua ada teori kognitif, yang ketiga ada teori konstruktivistik, dan yang keempat ada teori humanistik. Pengaplikasian teori behavioristik ini, karena teori behavioristik ini meliputi rangsangan atau pengarahan pada stimulus dan respon, jadi pengaplikasiannya meliputi analisis pembelajaran, mengidentifikasi karakteristik dan kemampuan awal anak, kemudian menentukan indikator keberhasilan belajar, mengembangkan bahan ajar, selanjutnya mengembangkan strategi pembelajaran, selanjutnya mengamati stimulus yang mungkin bisa diberikan kepada anak seperti latihan atau tugas, mengamati dan menganalisis respon pembelajar, memberikan penguatan atau reinforcement, baik penguatan positif maupun negatif, dan terakhir merevisi kegiatan pembelajaran. Selanjutnya penerapan teori kognitif. Pada teori kognitif ini berfokus pada pengorganisasian yang ada dalam ingatan seseorang ketika mengintegrasikan unsur-unsur ilmu pengetahuan yang terpisah-pisah dalam suatu unit konseptual. Yang pertama ada memori yang disebut sebagai pengelolaan informasi, yang kedua ada coding dengan proses penyajian informasi, yang ketiga ada storage atau penyimpanan informasi, dan yang terakhir ada retrieval yang berarti mengungkapkan kembali informasi-informasi yang telah disampaikan. Nah, proses pengaplikasiannya berupa yang pertama, pembelajar akan lebih mampu dalam mengingat dan memahami sesuatu apabila pelajaran tersebut disusun dalam pola dan logika tertentu. Yang kedua, penyusunan materi pelajaran harus dari yang sederhana ke yang rumit. Yang ketiga, belajar dengan memahami lebih baik daripada hanya menghafal tanpa pengertian dan penyajian. Yang keempat, adanya perbedaan individual pada pembelajar harus diperhatikan. Dalam teori kognitif ini kita tahu bahwa mempresentasikan sesuatu berarti kita harus memahami secara keseluruhan. Karena itu representasi dari hal tersebut merupakan satu tanda bahwa kita telah mempelajari hal tersebut. Selanjutnya penerapan teori humanistik. Dalam teori humanistik ini dianggap sebagai teori yang mengarah ke filsafat karena sifatnya ideal, yaitu memanusiakan manusia. Maka teori humanistik mau memberikan arah terhadap semua komponen pembelajaran untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut. Komponen-komponen yang dimaksud ini adalah bagaimana manusia mampu mencapai aktualisasi diri. Aktualisasi diri ini berupa pengembangan peserta didik untuk memahami dirinya sendiri dan realisasinya. Pengalaman emosional dan karakteristik khusus individu dalam belajar ini juga harus diperhatikan oleh guru untuk merancang bagaimana pembelajaran yang baik, karena seseorang akan dapat belajar dengan baik jika ia mempunyai pengertian tentang dirinya sendiri dan dapat memilih antara pilihan-pilihan secara bebas ke arah mana ia akan berkembang. Menurut teori ini adalah bagaimana siswa berkembang dengan dirinya sendiri. Jadi siswa memiliki dari penuh akan proses belajarnya dengan experiential learning. Implementasinya berupa ada banyak implementasi mengenai teori humanistik ini. Yang pertama adalah menentukan tujuan-tujuan pembelajaran, menentukan materi pelajaran. Yang kedua, mengidentifikasi kemampuan awal atau entry behavior. Yang ketiga adalah mengidentifikasi topik-topik pembelajaran yang memungkinkan siswa secara aktif melibatkan diri dan mengalami dalam belajar. Yang keempat ada merancang fasilitas belajar seperti lingkungan dan media pembelajaran. Yang kelima, membimbing siswa belajar secara aktif. Jadi bagaimana siswa ini bukan pasif hanya menerima informasi dari pendidik, tapi juga pasif untuk merespon apa informasi yang diberikan oleh pendidik. Selanjutnya membimbing siswa untuk memahami hakikat makna dari pengalaman belajarnya. Yang dimaksud di sini adalah presentasi secara umum bagaimana dia memahami informasi yang diberikan yang telah dia pahami. Selanjutnya membimbing siswa untuk membuat konseptualisasi pengalaman belajarnya.
dan membimbing siswa dalam pengaplikasian komponen-komponen baru ke situasi nyata. Hal ini seperti studi kasus atau problem solving yang terjadi pada sekitar siswa. Yang terakhir, evaluasi proses dan hasil belajar. Evaluasi ini tidak pernah luput dari teori manapun, karena hal tersebut penting untuk menunjang bagaimana kita menentukan konsep pendidikan atau pembelajaran selanjutnya. Baik, selanjutnya yang terakhir adalah teori konstruktif. Baik, yang terakhir adalah penerapan teori konstruktivistik. Dalam teori ini, menurut filosofisnya, berarti membangun pengetahuan sedikit demi sedikit. Selanjutnya, bagaimana memperluas konteks yang tidak terbatas. Karena mereka menganggap pengetahuan itu bukanlah seperangkat fakta-fakta atau konsep-konsep kaidah yang siap diambil untuk diingat, tetapi pengetahuan merupakan suatu makna yang telah diambil atau dikaji dalam bentuk pengalaman nyata. Dalam teori ini menitikberatkan pada kemampuan siswa untuk menemukan hal yang dapat dikembangkan dari dirinya sendiri, untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi dan menemukan ide-ide baru dari siswa tersebut. Pengaplikasian teori ini ada banyak sekali. Yang pertama adalah memberikan peluang kepada peserta didik untuk membina pengetahuan baru melalui keterlibatannya dalam dunia sebenarnya. Yang kedua, mendorong ide-ide peserta didik sebagai panduan merancang pengetahuan. Yang ketiga, mendorong peserta didik secara kooperatif. Yang keempat, mendorong dan menerima usaha hasil yang diperoleh oleh peserta didik. Yang kelima adalah mendorong peserta didik yang mau bertanya dan berdialog dengan guru. Yang keenam, menganggap pembelajaran sebagai suatu proses yang sama penting dengan hasil pembelajaran. Dan yang terakhir adalah mendorong proses inquiry pembelajar melalui kajian dan eksperimen. Baik, sekian presentasi seluruh materi untuk tugas UTS kali ini. Saya Ita Nulaili pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.